apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga lupa matikan sisa api, kios tambal ban di Tanjung Morawa, Deli Serdang ludes terbakar. Seorang wanita Parubaya ditangkap aparat Polres Tapanuli Selatan karena menyimpan dan mengedarkan ganja di warung kopi miliknya. Ahmad Rosyid yang merupakan tersangka kasus pemalsuan dokumen akui Mayor Dedi Hasibuan merupakan sepupunya. Informasi pertama diduga karena lupa mematikan sisa api. Satu unit kios tambal ban di pinggir jalan lintas provinsi di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang ludes terbakar pada Rabu malam. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena kios sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kios tambal ban di pinggir jalan lintas provinsi Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, tepatnya di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Rabu malam terbakar. Seluruh isi di dalam kios tidak dapat diselamatkan, termasuk 2 unit mesin kompresor pompa angin. 1 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut warga, sebelum api membesar terlihat percikan api dari dalam kios yang ditinggal pergi pemiliknya untuk membeli makan. Api kemudian dengan cepat menghanguskan kios tersebut. Ibu kan duduk di sini sendiri kan, terus ibu lihat ke sana, loh apinya kok nyamper-nyamper, terus ibu jerit-jerit, tolong sama tetangga ini, tapi nggak ada satu pun yang bisa nolong. Jadi Bu, kondisi bengkel ban itu Bu, kosong atau bagaimana? Ada orang tapi orangnya keluar tadi sore, masih ngomong sama ibu tadi sore orangnya. Dia keluar sama anaknya, tapi nggak tahu kemana dia pergi kan. Tempel ban. Mungkin tadi kita tanya sama warga sekitar, katanya baru ditinggalkan, kemungkinan yang ada api yang mungkin lupa dimatikan, yang menyebabkan terjadi perambatan sehingga terjadilah kebakaran ini. Warga diimbau agar lebih berhati-hati agar kebakaran seperti ini tidak terulang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. 5 rumah warga di Kecamatan Medan Belawan, Medan dirusak oleh sekelompok pria yang tidak dikenal identitasnya. Warga mengaku mereka sempat diancam menggunakan senjata tajam. Sekelompok pria yang tidak dikenal identitasnya tiba-tiba datang ke Jalan Sawita lingkungan 14 Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Medan. Setelah sampai di lokasi, mereka mengancam warga dengan senjata api, lalu merusak 5 rumah warga. Entah apa permasalahannya, hingga kini belum diketahui motif dari perusakan tersebut. Jadi tinggal ada berapa orang di sini, saya tanya. Jadi bapak-bapak mau kemana? Mau mancing? Mancing apa? Sini mana ada ikan? Saya jawab ya kan. Kami mau mancing udang lokal hidup. Tidak ada udang lokal di sini, udang lokal hidup. Udah itu jawab satu orang, jangan banyak kali cerita kau. Diam aja kau, dibilang. Pak, pergilah aku udah dibilang itu dari sini lah. Tengok rumah-rumah orang udah dijaga muka belakang. Menurut saksi lain, sempat terdengar suara tembakan sebanyak 6 kali. Pada saat pengerusakan terjadi, warga sempat melawan dengan melempari kendaraan pelaku dengan batu. Panjang itu, kayak gitu, ditembakkan ke rumah itu. Ada berapa orang mereka bawa senjata? Yang bawa senjata itu rame Pak, yang bawa itu banyak. Ada ancaman kepada warga disampaikan mereka? Gak ada, cuma dibilangnya jangan ada yang keluar, katanya kayak gitu. Di mana ciri-ciri mereka Bu? Ciri-ciri badannya tegap, Ya. itu rambutnya pakas-pakas cepat semua orang itu. Usai kejadian, warga melapor ke Polres Labuhan. Diharapkan polisi segera menemukan titik terang atas kasus ini dan menangkap pelakunya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
modus berjualan kopi. Seorang wanita Parubaya ditangkap aparat Polres Tapanuli Selatan karena menyimpan dan mengedarkan ganja di warung kopi miliknya. Tersangka telah mengedarkan ganja selama setahun terakhir. Sejumlah personel Polres Tapanuli Selatan menggeledah warung kopi milik Suningsih. Wanita berusia 47 tahun warga desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan. Tersangka Suningsih tidak dapat berkelit dari aktivitas terlarangnya, yaitu berjualan ganja. Polisi menemukan 96 kemasan ganja yang dibagi dalam 2 ukuran. Diduga tersangka biasa berjualan makanan dan minuman, sambil menyediakan paket ganja kering atas permintaan pelanggannya. Suningsih menjual ganja seharga Rp15 hingga Rp25.000. Jumlah total ganja kering yang ditemukan di warung sebanyak 360 gram. Kegiatan jual beli narkotika jenis ganja ini dilakukan oleh pelaku kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu. Itu berjalan cukup lama, sudah 1 tahun lebih. Sampai dengan saat ini baru terungkap dan tertangkap oleh penyidik Satlantas Polres Selatan dengan nilai jual setiap ampul dipecah-pecah atau dikemas menjadi pecahan-pecahan kecil dengan harga ada yang Rp15.000 per ampul. Aktivitas berjualan ganja telah dilakoni Suningsih selama 1 tahun terakhir, sejak ia memutuskan banting setir dari petani dan membuka warung makan. Suningsih mengaku mendapatkan pasokan ganja dari seseorang pria berinisial A yang kini diburu polisi. Selain menahan Suningsih, polisi juga menahan suaminya yang diduga ikut berperan dalam jual beli ganja. Kedua pasangan suami istri ini terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Sempat buron sebulan saat akan dieksekusi, Mujianto, konglomerat asal Medan yang terlibat korupsi, akhirnya menyerahkan diri ke penyidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mujianto dicekal sejak 22 Juni silam. Imigrasi Medan tidak menemukan data pelarian Mujianto ke luar negeri melalui Bandara Kuala Namu. Setelah diburu selama sebulan, Mujianto, Direktur PT Agung Cemara Realty, akhirnya dieksekusi. Pengusaha properti asal Medan ini datang menyerahkan diri ke penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara didampingi 2 kuasa hukumnya. Mujianto buron saat Kejaksaan Negeri Medan akan mengeksekusi setelah Mahkamah Agung mengabulkan hukuman 9 tahun penjara terhadap Mujianto pada awal Juli 2023. Sebelumnya pada Desember 2022, Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Mujianto dalam perkara korupsi Rp39,5 miliar. Upaya rangkaian intelijen dilakukan sehingga pada hari ini terpidana datang ya, hadir dia ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian dilaksanakan eksekusi oleh tim eksekutor bersama dengan bidang intelijen. Mujianto dicekal sejak 22 Juni silam. Imigrasi Medan tidak menemukan data pelarian konglomerat tersebut ke luar negeri melalui Bandara Udara Internasional Kuala Namu. Mujianto kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Pipa milik perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi diduga bocor sehingga menyebabkan tanah longsor di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Warga khawatir tanah longsor dapat merusak jembatan penghubung yang sering digunakan warga untuk beraktivitas. Pipa milik PDAM Tirta Nadi yang bocor di Desa Bandar Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang hingga kini tak kunjung diperbaiki. Hal ini diduga menyebabkan tanah di sekelilingnya longsor sedikit demi sedikit. Warga khawatir pasalnya longsor ini berpotensi menyebabkan tanah penopang jembatan menjadi lembek sehingga ditakutkan jembatan bisa ambruk. Jembatan yang berumur sudah belasan tahun ini kondisinya kini sudah keropos dan berkarat. Batang besi pondasi pun sudah berlubang. Warga takut jembatan ini bisa ambruk karena jembatan ini sering digunakan untuk aktivitas warga. Kondisi seperti ini sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Kan diakibatkan adanya kebocoran pipa PDAM.
Jadi kebocoran itu berada di bawah tanah, jadi tidak kelihatan. Nah, setelah terjadi longsor karena bocor tadi, akhirnya terjadilah kelongsoran tanah. Jadi kami mohon kepada pihak PDAM untuk memperbaiki pipa yang bocor karena debitnya cukup besar, sehingga jembatan ini bisa berefek kepada longsor juga. Belum ada tanggapan dari pihak PDAM Tirtanadi terkait kebocoran pipa air. Warga berharap pihak PDAM Tirtanadi segera memperbaiki kebocoran pipa sebelum akhirnya hal yang ditakutkan warga benar-benar terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.